Transporter. I'm listening. Halo sobat pecinta film, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Selamat datang di Latar Sinema. Kali ini kami akan membahas sebuah film aksi yang sangat seru tentunya. Di video sebelumnya, kita sudah membahas sequel pertama dari film Transporter yang rilis pada tahun 2002. Dan di kesempatan ini kita akan membahas sequel kedua dari film ini, di mana film kedua ini dirilis pada tahun 2005. Film ini masih dibintangi oleh aktor ternama yakni Jason Statham, di mana ia berperan sebagai mantan anggota pasukan khusus yang beralih profesi menjadi seorang driver. Dan gak usah lama-lama lagi, mari kita simak alur ceritanya. Di awal film, kita kembali dikenalkan dengan sosok sopir profesional bernama Frank Martin. Suatu hari saat Frank hendak pergi untuk bekerja, tiba-tiba ia ditodong oleh seorang wanita tak dikenal yang langsung meminta Frank untuk keluar dari mobilnya. Ternyata wanita tersebut adalah anggota dari kawanan pencuri yang ingin mencuri mobil Frank. Namun para pencuri itu gagal membawa mobil Frank karena mobil tersebut memakai sistem keamanan yang sangat rumit. Dan saat para pencuri itu memaksa Frank untuk mengatakan kode keamanan di mobilnya, dengan mudah Frank langsung melumpuhkan mereka. Hold on. You have homework to do. I'm sorry. Frank kemudian melanjutkan pekerjaannya untuk menjemput seorang anak kecil bernama Jack. Tampaknya Jack sangat akrab dengan Frank, bahkan di perjalanan mereka berdua saling bermain tebak-tebakan dan saling bercerita satu sama lain. Ternyata Jack adalah anak seorang pejabat dari pasangan bernama Jeffrey dan Audrey yang tentu saja keamanannya dijaga dengan sangat ketat. Audrey sangat terkesan dengan Frank yang telah menjaga putranya dengan sangat baik. Audrey bahkan meminta bantuan Frank untuk mengantarkan Jack ke dokter gigi esok hari. Namun tanpa disadari, percakapan mereka telah disadap oleh seseorang. Doctor tomorrow morning for his annual checkup, While I decorate and his friends arrive. even though his birthday's not until next week. Berpindah ke adegan di mana kelompok mafia sedang melakukan latihan di bawah pimpinan mereka yang bernama Gianni. Kemudian setelah latihan mereka selesai, Gianni didatangi oleh anak buahnya yang memberikan sebuah koper berisikan virus dan juga penawarnya. Kembali ke Frank. Di malam hari tiba-tiba Audrey datang ke rumahnya. Audrey sangat muak dengan suaminya yang selalu sibuk dengan urusannya sendiri. Ia melepaskan kekesalannya dengan mengajak Frank untuk menanam bunga. Namun Frank menolak ajakan tersebut dengan alasan bahwa Audrey adalah majikannya dan harus dihormati. Keesokan harinya, tangan kanan Gianni yang bernama Lola terlihat bersama anak buahnya sedang mendatangi tempat praktek dokter gigi. Di sana Lola langsung menghabisi suster beserta dokternya dan menyembunyikan mayat mereka di dalam lemari. Tak lama kemudian, Frank dan Jack datang untuk mengunjungi dokter gigi. Di sana Frank bertemu dengan Lola dan anak buahnya yang sudah menyamar. Awalnya Frank merasa curiga, namun fokusnya terganggu saat Inspektur Tarkoni menghubunginya. Tarkoni mengatakan bahwa ia saat ini sudah berada di bandara dan akan segera berkunjung ke rumah Frank. Namun Frank meminta Tarkoni untuk langsung ke rumahnya saja karena saat ini ia sedang ada pekerjaan. Kemudian Frank tak sengaja melihat tato berlambang mafia dan ia langsung menyadari bahwa Jack saat ini sedang dalam bahaya. Saat itu Jack hendak disuntikkan dengan sebuah virus yang sudah disiapkan oleh mereka. Beruntungnya dengan cepat Frank menghentikan mereka dan terjadilah baku hantam yang sangat sengit.
Lola yang menyadari bahwa misinya berantakan, ia memerintahkan anak buahnya yang sedang berjaga di basement untuk memasang bom di mobil Frank. Dan tak lama kemudian, Frank dan Jack muncul dan mereka langsung bergegas pergi dari sana. Di sisi lain, di rumah Jack sedang diadakan pesta kejutan untuk ulang tahunnya. Tak lama kemudian terlihat Jack dan Frank yang baru tiba di sana. Namun tiba-tiba Frank menghentikan mobilnya saat ia menerima telepon dari Gianni yang mengatakan bahwa mobil tersebut sudah dipasangi bom dan seorang sniper sudah membidik Jack. Gianni meminta Frank untuk menuruti perintahnya jika tidak ingin terjadi sesuatu terhadap Jack. Akhirnya Frank pun terpaksa menuruti perintah Gianni dan Lola datang untuk menuntun Frank ke markas mereka. Namun mereka harus menghindari polisi yang ingin menghentikan mereka. Lola mencoba memandu Frank, namun mereka malah terpojok. Akhirnya Frank meminta Lola untuk diam dan menyebutkan tujuannya saja, karena Frank ingin melakukannya dengan caranya sendiri. Sementara itu, Jeffrey dan Audrey kembali bertengkar dan saling menyalahkan. Kemudian seorang kepala polisi mengatakan bahwa Frank adalah seorang mantan pasukan khusus yang pernah memimpin perang di Lebanon, Suriah, dan Sudan. I don't care what his skills are. I don't care where he's from. Where's my son? Kembali ke Frank, setibanya di markas Gianni, Frank menanyakan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Gianni kemudian menunjukkan dengan menghubungi ayah Jack, yaitu Jeffrey. Gianni meminta tebusan sebesar $5 juta kepada Jeffrey dalam kurun waktu 2 jam. Dan jika permintaannya tak dipenuhi, ia akan membunuh Jack sedikit demi sedikit. Mendengar hal itu tentu saja membuat Audrey merasa sangat khawatir. Kemudian Gianni beserta anak buahnya langsung pergi ke arah utara menggunakan sebuah kapal. Saat Frank juga hendak pergi, ia melihat alat peledak yang terpasang di kolong mobilnya yang terlihat dari pantulan genangan air. Dan Frank pun langsung berusaha melepas bom tersebut dengan sebuah aksi. Frank kemudian menghubungi Jeffrey untuk bicara dengan polisi. Namun Jeffrey justru berkata kasar dan menganggap Frank sebagai bagian dari mafia tersebut. Son of a bitch. Look, I had nothing to do with this. Got it. Kemudian Frank juga menghubungi Tarconi untuk memintanya bersantai di rumah karena Frank masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan. Namun tiba-tiba para polisi datang dan Tarconi dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Frank juga menghubungi Audrey dan meyakinkannya bahwa ia tak terlibat dalam penculikan tersebut dan Frank berjanji akan menyelamatkannya. Frank juga menjelaskan bahwa ini bukanlah penculikan biasa karena ia sempat melihat Jack yang hendak disuntik dengan sebuah virus saat berada di dokter gigi. Setelah itu, Frank secara diam-diam kembali ke gedung praktek dokter gigi tersebut untuk mencari identitas para penculik melalui kamera CCTV. Ia juga kembali masuk ke ruangan dokter dan menemukan virus yang sebelumnya hendak disuntikkan ke tubuh Jack. Namun sayangnya virus itu hancur saat polisi datang untuk menangkapnya. Setelah berhasil melumpuhkan para polisi, Frank membawa obat yang tersimpan di dalam laci. Sementara Jeffrey mengantarkan uang tebusan sesuai dengan keinginan para penculik yang ia letakkan di bagasi sebuah mobil. Di kantor polisi, Tarconi diperlakukan dengan cukup baik karena mereka menyadari bahwa Tarconi tidak terlibat dalam penculikan tersebut. Tak lama kemudian, Frank menghubungi Tarconi dan memintanya untuk memeriksa identitas salah satu penculik melalui komputer polisi.
Ternyata salah satu penculik tersebut bernama Dmitri, seorang ahli biologi Rusia yang pernah bekerja di Siberia. Tarkoni memberikan alamat Dmitri kepada Frank untuk membantunya menyelesaikan kasus ini. Have an address? Miami, Park West, King Street. You might say that. Sesampainya di lokasi Dmitri, Frank langsung bergegas untuk menangkapnya. What are you doing, driver? Akhirnya Frank berhasil menyudutkan Dmitri dan menginterogasinya tentang keberadaan Jack saat ini. Namun Dmitri tak mau mengatakannya sehingga Frank langsung menyuntikkan virus palsu ke paha Dmitri. Dmitri yang mengira itu adalah virus asli, ia pun bergegas ke tempat persembunyiannya untuk mengambil penawar virus tersebut dan Frank pun mengikutinya. Di sana Frank melihat beberapa orang yang sakit akibat virus tersebut. Dan tiba-tiba ia harus berduel dengan pria besar kulit hitam yang cukup kuat. Namun pada akhirnya Frank berhasil mengalahkannya. Kemudian Frank kembali mencari Dmitri dan menemukannya sedang meminta obat penawar virus tersebut kepada seorang dokter yang berada di sana. Di sana Frank mengatakan bahwa yang disuntikkan ke tubuh Dmitri hanyalah air biasa. Dmitri yang merasa kesal, ia mencoba menghabisi Frank, namun sayang takdir tak berpihak kepadanya. Sementara itu, dokter yang mengira bahwa Frank juga mengincar penawar tersebut, ia pun melempar 2 botol penawar itu keluar. Sayangnya, 1 botol penawar tersebut harus pecah. Frank hanya berhasil menyelamatkan 1 botol penawar lainnya yang hampir terlindas sebuah truk. Berpindah ke Jeffrey dan Audrey, salah satu polisi di sana mendapatkan kabar bahwa mereka sudah menemukan Jack, dan mereka langsung mendatangi lokasi tersebut. Ternyata Gianni telah menyuntikkan virus tersebut ke tubuh Jack sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya akan tertular. Terlihat kondisi Jack yang semakin memburuk, ditambah lagi Audrey dan Jeffrey yang sudah mulai tertular virus tersebut karena virus tersebut bisa menyebar melalui udara. Di sana, Jeffrey meminta maaf kepada Audrey karena harus menghadiri konferensi penting bersama para pejabat negara. Setelah Jeffrey pergi, Frank menyusup ke rumah mereka dan memberitahu Audrey bahwa Jack dan mereka sudah tertular sebuah virus. Awalnya Audrey tak percaya, namun Frank berhasil meyakinkannya dan ia langsung menyuntikkan obat penawarnya kepada Jack. Kemudian saat Frank keluar, ia ketahuan oleh penjaga di sana dan saat itu ia terpaksa harus menghajar mereka. Di sisi lain, Jeffrey menerima panggilan dari Audrey yang memberitahunya bahwa ia telah tertular sebuah virus. Namun sayangnya, suara bising di sekitar membuat Jeffrey kesulitan mendengar Audrey dengan jelas. Terlihat Jeffrey mulai merasakan efek dari virus tersebut dan tentu saja hal itu membuat orang-orang di sana juga ikut tertular. Ternyata selama ini Gianni memiliki maksud dan tujuan agar para pejabat yang hadir di sana tertular virus yang dibawa oleh Jeffrey. Dikarenakan hanya Gianni yang mengetahui tentang obat penawar virus tersebut, ia berencana untuk menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Kembali ke Frank, ia menghubungi Tarkoni yang masih berada di kantor polisi.
ia kembali meminta bantuan Tarkoni untuk memeriksa identitas Gianni melalui komputer di sana. You know the computer. Let's see. Hello. Berkat bantuan Tarkoni, akhirnya Frank mendapatkan alamat tempat di mana Gianni berada dan ia pun langsung bergegas ke sana. Sementara itu, Jeffrey semakin terpuruk akibat virus yang dideritanya. Esok paginya, Gianni memasukkan penawar itu ke tubuhnya untuk berjaga-jaga. Namun tiba-tiba Frank datang untuk menghabisi mereka. Ia masuk ke dalam garasi dan menghabisi satu persatu anak buah Gianni. Pada akhirnya Frank berhasil menemukan Gianni dan ia langsung menodongkan pistol. Namun Gianni mengatakan bahwa hanya dirinya lah yang bisa membuat penawar tersebut dan Frank tidak mungkin berani menghabisinya. Kemudian Lola tiba-tiba muncul untuk menghadapi Frank. Mereka pun terlibat duel yang sangat sengit. Dengan mudah Frank berhasil menghabisinya. Setelah itu Frank mengejar Gianni yang pergi menggunakan sebuah helikopter. Frank berusaha mengejar Gianni dengan mobil sport yang ada di sana. Sampai saat Frank tiba di sana, ternyata Gianni turun dan beralih ke private jet untuk pergi ke Columbia. Frank pun tak menyerah dan terus mengejar pesawat tersebut. Gianni terkejut saat melihat Frank yang ternyata berhasil mengikutinya sampai ke dalam pesawat. Akhirnya mereka pun berduel hingga tanpa sengaja Gianni menembak pilot pesawat tersebut sehingga pesawat itu oleng dan terjatuh ke laut. Beruntung Frank berhasil selamat dan membawa Gianni yang sudah tak berdaya ke permukaan. Singkat cerita, akhirnya obat penawar tersebut bisa diproduksi secara massal dan saat itu Frank hendak menjenguk keluarga Jeffrey di rumah sakit. Namun saat itu ia mengurungkan niatnya dan memilih untuk menitipkan bunga tersebut kepada perawat. Kemudian Frank pergi mengantarkan Inspektur Tarkoni ke bandara untuk kembali pulang ke Prancis. No, we can't. Dan saat Frank kembali ke mobilnya, ia menerima sebuah panggilan dari seseorang yang ingin memberinya suatu pekerjaan. Dan saat itu juga film pun bersambung. Nah, itulah kisah seru dari film Transporter sequel kedua. Bagi kalian yang ingin melihat kelanjutan kisah dari Frank Martin, bisa langsung kunjungi channel Latar Cinema. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita agar tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Dadah!